Oke, jadi hari ini kita masuk di lesson kedua ya. Kita akan ngomongin tentang variabel, teman-teman. Karena ini salah satu yang paling penting banget ya, adalah variabel. Nah, oke kita akan bahas dulu ya kemarin dulu nih. Karena kan 1 minggu udah libur ya kita ya. Nah, oke aku mau ngebahas tentang yang kemarin. Masih ada yang ingat nggak? Algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Apa sih bedanya? Ada yang bisa jawab perbedaan antara algoritma, bahasa pemrograman, dan apa itu program? Ada masih ingat nggak kemarin? Siapa yang masih ingat? Ayo, yang lain boleh on cam yuk. Cuman ini doang nih. L dong yang on cam. Ya on cam, yang bisa on cam ya. Biar nggak tidur, masih pagi. Oke, algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Apa itu bedanya dari ketiga ini guys? Ada yang masih ingat nggak? Lupa. Ayo. Oke. Oke ini ya. Jadi perbedaan antara algoritma, bahasa pemrograman, dan program adalah algoritma itu ya udah jelas ya, itu adalah sebuah urutan ya, yang dimana mempunyai tujuan. Kayak kemarin, contohnya adalah step by step atau langkah demi langkah membuat Indomie misalkan. Atau enggak langkah untuk pergi ke sekolah. Nah, itu adalah algoritma di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang dapat ini ya untuk berkomunikasi sama komputer teman-teman. Jadi ya sama kayak kayak apa ya? Ya kayak kita lah. Kita em, kalau ngobrol sama orang asing kan kita harus menggunakan bahasanya mereka kan biar mereka paham. Nah, sama kayak di bahasa pemrograman juga komputer mempunyai bahasanya sendiri biar dimengerti. Makanya kita harus pelajarin itu. Dan program terakhir adalah gabungan nih antara algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Jadi kalau algoritma aja itu bisa jadi algoritma secara kehidupan sehari-hari ya, kayak masak Indomie, ya itu juga algoritma masuknya. Cuman kalau program ini dibungkus pakai algoritma. Jadi algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Itu yang disebut dengan program. Nah, ini fundamental atau basic yang harus kalian pahamin ya teman-teman ya. Jangan sampai ketukar. Nah, kemarin nih, aturan bahasa pemrograman Python ada 3 kemarin. Apa aja? Ada yang masih inget nggak? Aturan bahasa pemrograman. Ada 3 kemarin tuh. Lupa. Ya, apa? Ada 3 kemarin aturan-aturannya. Hmm, harus perhatiin koma sama tanda besarnya. Oke, terus lagi. 2 lagi apa? Harus memakai huruf yang kecil. Ya, oke, betul. Itu yang ketiga tuh. Kalau yang pertama, yang kedua apa? Kira-kira. Apa ya? Nih, kita bahas lagi ya. Jadi ada 3 aturan. Yang pertama ada pastinya aturan awal, aturan urutan, sama aturan ragam kode. Yang dimana aturan awal ya udah jelas ya, suatu program itu ditulis di awal baris. Dan aturan urutan ini ya udah jelas ya, urutan. Berarti dia dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nomor 1 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Baru setelah itu nomor 2, 3, dan 4. Makanya dia berurutan. Nah, aturan ragam kode tentang huruf kecil, huruf besar, tentang koma, spasi ya. Ini harus diperhatikan karena itu bakal ngerusak program. Oke, gitu. Jadi ada 3 ya yang harus kalian pahamin ya. Terus, nah, ada sebuah fungsi. Oke, apa itu fungsi dan fungsi mana aja yang sudah kita pelajarin? Kemarin sebenarnya kita udah mencoba nantinya menggunakan yang namanya print. Nah, print ini, jadi fungsi itu bentuknya kayak gini guys. Fungsi kayak gini. Ya, jadi print dalam kurung tutup kurung. Nah, yang di dalam kurungnya ini ya disebut namanya parameter. Oke. Jadi kalau ditanya fungsi itu bentuk kayak gimana,
Pokoknya dia kayak gini, print dalam kurung tutup kurung. Ini namanya fungsi. Nah, yang di dalam kurungnya ini namanya parameter. Tuh, jadi kalian harus tahu ya. Kayak hello world. Nah, ini namanya parameter nih. Sesuatu yang diisikan di dalam fungsi. Itu yang disebut parameter. Ya. Nah, fungsi print kemarin untuk apa? Untuk mencetak parameter. Tuh, ya kan ada parameter nih. Jadi parameter itu ini ya. Hello world itu namanya parameter. Sesuatu yang diisikan di dalam fungsi. Ya. Nah, kalau print kemarin fungsinya adalah untuk mencetak kata, tetapi harus menggunakan petik. Nah, oke. Harus menggunakan petik. Petik ini nanti kita akan pelajarin ya, itu adalah namanya string ya atau str. Tuh, petik ini namanya string ya. Nah, oke, di dalam sebuah parameter apa aja sih yang bisa kita cetak? Apakah harus menggunakan string tanda petik tadi? Itu enggak juga ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya operasi aritmatika. Ya, ini gampang banget lah ya. Oke, aku mau kalian jawab deh. Nomor satu nih, yang ini. Kira-kira hasilnya berapa? 2 bintang 7, maksudnya apa? Dua Dua dikali tujuh. tujuh, 2 kali 7, 14. empat Oke, belas 2 kali 7, 14. Kalau tambah, kurang udah tahu ya, bagi udah tahu. Tahu? Nah, Kosong. persen-persen. 136/10, artinya apa tuh? 136 Apa, ayo, 136/10. Persen itu Oh, di dalam program itu bukan persen yang kita biasa tahu ya. Kayak 100%, 20% itu bukan. Nah, persen di dalam komputer itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira namanya adalah sisa bagi. Jadi maksudnya 136 nanti dibagi 10. Nanti ada sisanya berapa? Gitu. Nah, itu namanya sisa bagi ya. Pembagian sisa. 136 dibagi 10 hasilnya berapa? Sisanya berapa? 6. Kayak gitu. Itu namanya sisa bagi. Menggunakan persen. Lalu untuk tanda bagi, nah harus perhatiin nih. Jadi ada dua simbol tanda bagi itu. Yang pertama itu ada garis miring satu dan satu lagi ada garis miring dua. Nah, apa sih bedanya tanda bagi garis miring satu sama garis miring dua? Ada yang tahu nggak? Bedanya garis miring satu sama garis miring dua? Karena beda nih. dibagi Ya, betul dibagi, tapi hasilnya beda. Apa yang beda kira-kira? pakai koma. Betul, pakai koma Ray ya. Jadi kalau yang garis miringnya satu itu hasilnya akan bentuknya desimal. Walaupun dia bilangan bulat nanti kayak gini 14, tapi dia tetap pakai koma ya, 14,0. Itu kalau pembagiannya satu garis doang. Tapi kalau dua garis kayak gini ya, bagi-bagi kayak gini. Nah, dia itu hasilnya akan bilangan bulat. Misalkan 14 ya udah 14. Misalkan 14,3 dia akan ngebuletin jadi 14 gitu. Pokoknya kalau bagi dua kayak gini, slashnya dua, itu nanti hasilnya akan bilangan bulat. Walaupun hasilnya sebenarnya koma gitu ya. Jadi dia ngebuletin lah gitu. Jadi beda ya. Garis miring satu sama garis miring dua pembagiannya. Oke, nah kalau urutan operasi, aku yakin kalian udah pada bisa lah ya. Kan udah diajarin kan ya di sekolah ya. Kayak dalam kurung itu harus duluan ya kan. Udah dipelajarin? udah. Udah ya. Nih kalau print ini kayak dalam kurung dulu kan, satu tambah satu dua, baru dikali 7 jadi 14. Yang diutamain tanda kurung dulu. Ya betul. Ada yang belum pernah belajar ini nggak? Kira-kira? Udah semua ya harusnya ya tentang tanda kurung. Jadi yang dikerjain itu tanda kurung dulu, baru di luar kurungnya dulu ya. Ya kita tahu lah ya kayak perkalian terlebih dahulu ya. Kali bagi itu pasti lebih dulu. Baru habis itu tambah kurang. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Yang urutan operasi atau mungkin yang ini yang operator aritmatika. Aman ya?
Oke, aman ya. Oke, Siana. Nah, baru kita ngomongin variabel nih. Oke, variabel. Variabel itu adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Apa tuh maksudnya? Contoh gini. Kalian pernah lihat ini nggak? Misalkan aku punya X sama dengan 5. Nah, pernah dengar yang kayak gini? Pernah ya? X sama dengan 5. Nah, Nah, kalau X tambah 3, hasilnya berapa? X tambah 3, 8. Ya, betul, 8. Karena Keren. 5 itu menyimpan nilai X. Nah, Oh, itulah. X itu adalah variabel. Jadi variabel itu nggak harus X aja. Misalkan contoh ada variabel nama. Nama ya sama dengan misalkan siapa? Ayu misalkan ya. Ayu. Nah, terus habis itu nama plus misalkan sini aku kasih string Ayu. Ini ada kita nih, kita. Nah, ini berarti digabung ya. Jadi nama itu punyanya si Ayu, Ayunya masuk ke sini. Jadi Ayu kita, gitu ya. Itu variabel namanya. Sering kalian lihat. Jadi variabel itu intinya adalah tempat menyimpan value. Value itu adalah nilai. Nih, nilai. Bahasa kerennya tuh value. Gitu kan. Nah, contoh di sini. Misalkan ada sebuah kalimat. Menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna itu menghabiskan. Nah, jadi apa cara masukin ini, cara masukin apa namanya? Sebuah variabel ke dalam string. Kalian harus setelah dialamin ini dulu, petik tutup petik ya, petik tutup petik baru koma, baru kalian masukin variabelnya hours, hours ya. Koma lagi. Jadi ada dua koma tuh. Koma, koma, baru masukin lagi stringnya. Koma lagi minutes, minutes, koma, koma. Nah, ini cara masukin sebuah variabel ke dalam stringnya tadi, gitu ya. Misalkan jam. Jam di sini nilainya adalah 6. Menit adalah 42. Jadi, ketika nanti dicetak, berarti apa? Menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghabiskan harusnya berapa? 6 jam 42 menit online setiap hari. Ini namanya variabel ya. Nah ya, nih operator assignment. Nah, variabel itu juga bisa menyimpan nggak cuman string aja, tapi juga bisa menyimpan angka ya. Angka desimal juga bisa disimpan. Itu yang disebut namanya assignment operator. Operator assignment. Dia menggunakan assignment operator, sorry, sorry ya. Nah, assignment operator sendiri itu ada banyak teman-teman. Kalian pernah belajar ini nggak di sekolah? Pasti pernah sih ya. Sama dengan kurang dari, lebih besar, lebih besar sama dengan, pernah belajar kan? Kurang dari sama dengan, pernah ya belajar kayak gini ya. Nah, ini namanya operator assignment, guys. Jadi apa yang kalian pelajarin di matematika, yaitu ada di pemrograman. Nah, sama dengan di sini, termasuk operator assignment. Gitu. Jadi di sini kalau kita print, harusnya berapa nilainya? 6. Nanti tercetak 6. Kayak gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, di sini ada sebuah urutan, guys. Nah, tadi kita udah ngeliat aturan ya. Aturan dari bahasa pemrograman Python. Ada di nomor kedua, yaitu harus sesuai urutan. Deh, dia akan melihat dari angka 1, 2, dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini dia bisa berubah. Misalkan kita punya variabel yang sama, ada hours sama hours ada dua tuh. Yang satu nilainya 6, yang satu 7,5. Nah, yang bakalan dicetak sama dia adalah nilai terakhirnya, adalah 7,5 gitu. Walaupun yang pertama itu 6, tapi yang dicetak itu 7,5.
Karena dia akan melihat sesuai urutan. Oh, urutan yang paling baru siapa? Oh, Howard ternyata. Yang nilainya 7,5. Makanya dia dicetak 7,5. Yang 6, 6 ini udah nggak dianggap lagi. Kenapa? Karena udah ditiban sama yang 7,5. Oke, itu ya. Untuk penjelasan mengenai variabel dan operator assignment, guys. Jadi jangan sampai terkecoh. Ingat, variabel itu wajib menggunakan sama dengan. Oke, harus ngasih tahu dulu dia. Ada yang mau nanya nggak kira-kira tentang variabel? Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan gini. Variabel itu penulisannya sebenarnya bebas. Boleh nama panjang atau gimana, terserah kalian lah bebas. Cuman, ada yang namanya efektif coding, efektivitas code. Yang dimana kita menjelaskan sebuah variabel secara singkat dan jelas. Nah, nomor satu nih, lihat. Kenapa dia salah? Karena dia memasukkan sebuah nilai yang tidak diketahui sama orang banyak. Misalkan A, num. Kita nggak tahu A itu apa. 6 itu buat apa. Ya, terus banyak murid di sekolah. Nah, panjang banget kan? Ini juga nggak boleh. Bukannya nggak boleh sih, sebenarnya boleh aja. Tapi nggak bisa lah ngeliatnya kayak gini. Kepanjangan nantinya ya. Malah bikin Pui bingung. Kalau bisa, penggunaan variabel itu maksimal dua kata aja. Misalkan di sini nama underscore keluarga, harga underscore tiket, dan lain-lain. Ya. Nah, penamaan sebuah variabel itu nggak boleh pakai spasi. Oke, mungkin yang Roblox tahu nih kalau itu nggak boleh pakai spasi ya. Jadi kayak nama underscore keluarga. Nah, ini kan satu satu kan. Atau apa? Atau bisa juga gini. Kalau nggak mau pakai underscore ya, bisa juga gini. N-nya besar, nama, jangan dipakai spasi tapi digabung. Misalkan keluarga, K-nya besar. Keluarga. Nah, apakah yang kayak gini boleh? Ya boleh, gitu kan. Jadi ada dua tipe ya. Ada yang pakai underscore biasanya, ada yang digabung kayak gini. Tapi biasanya sih aku ngeliatnya yang digabung kayak gini. Nama keluarga digabung. Hurufnya depannya besar. Gitu, teman-teman. Nggak boleh kecil tah kalau misalnya pakai nggak pakai underscore. Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Cuman kan lebih biar dia enak, apa biar enak ngeliatnya aja. Oke. Sebenarnya bebas, variabel itu bebas. Yang penting jangan pakai spasi aja. Oke, itu tentang variabel ya, teman-teman ya. Jadi usahain kalau mau bikin variabel itu yang jelas sama yang efektif. Ya, yang singkat-singkat aja. Oke, di sini ada tipe data, guys. Nah, tipe data ada tiga. Sebenarnya nggak tiga ya, tipe data udah banyak banget. Cuma di sini kita bahas tiga dulu aja ya, yang kita tahu. Yang paling sering dilihat ya. Bilangan bulat, desimal, sama ada string. Oke, bilangan bulat. Bilangan bulat itu namanya adalah in apa? Bilangannya tuh kayak kagak ada koma-komanya gitu loh. Ya, betul. Tapi namanya adalah integer, oke? Nah, bilangan bulat itu kalau di bahasa pemrograman namanya integer. Kalau desimal ada yang tahu nggak desimal? Namanya apa? Ayo. Desimal namanya adalah floating. Tapi singkatnya float doang. Nah, float ya, tulisannya float, float. Nah, kalau string, ya string tetap string ya, tetap string, tetap string. Nah, bedanya apa nih, guys? Ini udah jelas banget ya. Jadi kalau integer itu sifatnya adalah bilangan bulat yang dimana 0 sampai 9 ya. Bukan 0 sampai 9 doang, maksudnya kayak 91, 92 kayak gitu lah. Dia nggak pakai koma-komaan kalau integer. Kalau floating atau float atau desimal, oh iya, bentar-bentar.
Jadi bilangan bulat tadi adalah integer atau int. Kalau desimal tadi apa? Float ya. Float. Nah, kalau string itu tetap. Nah, dia tetap. Cuman kalau integer itu dia nilainya adalah angka 0 sampai 9. Ya kayak 11, 12 juga sama ya, termasuk karena yang penting dia nggak desimal. Kalau float udah jelas ya, dia desimal 2,5 kayak gitu. Nah, kalau string dia itu menggunakan tanda petik. Wajib nih hukumnya. Dan string di sini nggak cuman pakai kata doang. Pokoknya apapun tuh bisa dimasukin. Mau itu ada angka, mau itu koma. Yang penting dia pakai tanda petik. Pokoknya kalau ada tanda petik udah jelas itu string. Intinya gitu ya. Oke, gitu penjelasannya. Tentang tipe data. Nah, ini lebih jelasnya di sini ada nih kalau kalian mau lihat. Nah, lihat ya, bilangan bulat atau INT, integer. Desimal adalah float. Nah, lihat. Bahkan perkalian pembagian juga bisa ya. Itu masuknya ke dalam INT. Dan juga float. Tuh, bisa. 4 kali 8,2, 2 kali 11, ini bisa. Nah, kalau string, ya string itu apapun itulah ya. Yang penting dia pakai tanda petik. Seperti itu, teman-teman ya. Pokoknya kalau dia pakai tanda petik, berarti dia adalah string. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, kira-kira tentang variabel? Oke, aku mau nanya deh yang ini. Kira-kira hasil dari program ini berapa, guys? Ada yang bisa jawab? Hasil dari ini. Ada yang bisa jawab? Gaji hariannya tuh 1.000. Harinya Ber- 22. Berapa? Berarti kan 1000 dikali 22 ya. Iya, betul. Berapa? Apa ya? 22.000. Betul. Betul ya. Jadi, kenapa hasilnya 22.000? Karena gaji harian di sini berapa nilainya? 1.000, ya jelas ya. Ada tanda bintang, berarti kali. Harinya berapa? 22. Jadi 1.000 kali 22 ribu. Oke. Kayak gitu. Gampang kan variabel? Gitu ya. Ini ada sih di Scratch. Ada di Scratch. Ya. Nah, ini ya. Ini hasilnya adalah 22.000. Oke, aku mau nanya yang ini deh. Kalau jawaban yang ini, kira-kira berapa hasilnya? Yang ini, ayo. Berapa hasilnya kalau yang ini, teman-teman? Ini si L doang nih yang jawab. Yang lain coba ayo. Ayo, Luis, Pasha, Sena, Tristan, Rizky, Omar, Ray. Loh, aku gaji hariannya ada dua. Yang mana nih? Nah, tadi aku udah bahas tuh. Kira-kira gimana menurut kalian hasilnya? Coba lihat aturan deh. Pahamin aturan. Aturannya gimana? Dan Melakukan berapakah? menghitung gaji pada gaji karyawan untuk periode tertentu. Terus menilai 11.000. 11.000. Kenapa bisa 11.000? Coba. 500 dikali 22. Oke, betul. 500 dikali 2. Nah, kalau kalian lihat aturan yang kedua itu, aturan urutan. Jadi, walaupun di sini udah ada 1.000, tapi di sini ada 500, dia akan eksekusinya yang ini, guys.
Kenapa? Ini udah nggak berlaku karena udah ditiban. Gitu. Yang dieksekusi, yang dikerjain tuh yang 500 ini. Seperti itu. Itu ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak? Oke, kalau gitu kita kerjain soal deh. Kita kerjain soal biar kalian makin paham ya. Oke, coba yuk. Kita ke ini nih, ke course yuk. Kita kerjain soal-soalnya nih, ada banyak banget. Oke, kita kerjakan di nomor 3 dulu ya. Yang variabel nih, nomor 3. Yang perusahaan travel tuh. Kita kerjain dulu. Coba kita lihat. Yang perusahaan travel ya, yang nomor 3 ya. Ya nggak sih? Nomor 3 perusahaan travel. Ini yang nomor 3. Oke, gimana? Udah dibuka belum semuanya? Kayak buka buka dulu. Kembali nanti aku jelasin lagi deh. Butuh share screen nggak? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Mister, namanya apa, Mister? Nama apa? Yang ini, yang lesson 2, yang variabel, yang perusahaan travel yang nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Oke, yuk dibuka dulu, guys. Jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Kalian harus fokus. Hmm. Oke, nah, Mister namanya apa, Mister? Lupa. Nama apa nih? Nama Mister apa nama apa? Kalau ini namanya ini variabel yang nomor 3, yang perusahaan travel ini. Masa dia nanya nama Mister sih? Bukan, no, algoritmanya. Lah, ini algoritmanya. Aku udah kirim kan tadi. Yang di atas itu. Nih, kok aku kirim lagi. Yuk, variabel nomor 3. Oh, username. Bilang atuh. Kirain mah apa? Tadi dulu. Weh, coba lihat lah. Oh, pada lupa semua. Enggak, aku masih ingat nama username aku Alfinatahan. Tadi dulu ke Omar. Tuh, Omar. Nih punya Ray nih. Coba lihat. Kok Ray di sini Ush. enggak masuk sih? Ray, kemarin kamu masuk gak sih, Ray? Kok di sini enggak ini, belum di ini. Kemarin masuk, cuman yang ini dibatal-batalin terus, nggak ada informasi dari algoritmanya. Wah, Jadi masa dua sih? kali, ya jadi 2 kali pertemuan itu nggak ada. Dari algonya apa gimana ya? Dari algonya. Iya, susah responnya. Jadi baru kemarin baru kelas pengganti sekali Oh, doang. udah selesai berarti pertemuan 1. Udah. Oh, berarti ini aku harus absen. Omar juga nih nggak ke absen nih. Kalau Luis gimana, Luis? Kemarin kemana, Luis? Luis, Ya, kemarin kamu masuk nggak sih? Enggak ya? enggak. Kemarin hari apa ya? Kemarin, kalau kemarin tuh hari Jumat. Hah? Enggak, yang minggu kemarin lagi 2 minggu yang lalu sebelum libur Idul Adha. Kayaknya aku doang deh yang nggak ada angkanya di US-nya. Ah, ini. Udah ya, masuk dulu yuk. Oh, kalian dikit banget ya, cuma 7 orang, guys. Udah yuk, di sini dulu, guys.
2 sampai bintang. Bintangnya mana tuh? Kamu? Ya. APW-nya salah. Hah? Aku udah sampai bintang yang ketiga yang pertama. Oh. Soalnya mana, Mister? Yang nomor 3. Kok password kamu salah gimana, Ray? Ray ya tadi ya, apa Omar? Nggak bisa masuk. Ini kan Ray. Bisa kok tuh. Titik duanya jangan ditulis ya. Maksudnya RR Rea 4. Terus passwordnya 1679. Jangan ditulis titik duanya. Yang lesson 2 variabel 3 itu, Mister. Iya, yang nomor 3, lesson 2 nomor 3 nih. Ya, ya dibuka yuk. Kalian sampai jam berapa sih? Aku lupa deh. Setengah 11 kan? Yuk, waktunya udah berjalan tuh. Nanti ketinggalan. Kalau nih, kalau Python banyak banget. Serius deh. Lesson Nah, 2 kan? iya, lesson 2 nomor 3. Yang ini. Nggak bisa masuk, Sir. Ah, nggak bisa. Nggak. Coba. Ah, bisa kok. Coba-coba. Ya, aku masuk lewat algo kamu ya. Bisa kok, Rey. Bisa. Di aku. Kamu salah nggak masukinnya? Passwordnya kok yang salah. Coba share screen. Coba aku lihat deh. Bisa, bisa tuh barusan. Itu kan RR, ya. Coba. Nggak gitu. 1679 passwordnya. Nah, RR ya 4, RR ya 4. Coba refresh dulu deh. Refresh dulu. Lagi. RR ya 4. Nah, 1679. Tuh deh. Tar. Coba masuk, coba refresh terus masuk lagi coba. Itu di nomor lagi siapa sih? Kok nggak bisa sih RRE ya 4? RRE ya? Jadi nggak bisa. Serius deh, di Mister bisa loh. Nih lihat nih. Coba jangan pakai itu deh, jangan pakai itu. Pakai Google Chrome coba. Nah, Nah, itu bisa. di spam dulu, Sir. Nah, nih nomor 3 ya, dibuka. Oke. Nah, yuk kita bahas yuk. Oke. Aku nomor 4, Sir. Nah, dah. Nih yang ini, catat pernyataan yang benar tentang variabel. Kira-kira yang mana aja? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1, 2, dan 4. Untuk membuat satu bukan nomor 1. Variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Oke. Variabel bisa menyimpan angka maupun string. Oke. Bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Bisa ada beberapa variabel berbeda. Ya, betul. Yang ini ya. Oke ya. Kenapa yang atas enggak? Untuk membuat satu variabel, kamu hanya butuh nama original. Enggak dong, kan kalau kita membuat satu variabel kan nggak harus nama original ya. Bebas, beda-beda juga boleh. Aku nggak stuck nomor 4, Sir. Oke ya, lanjut nomor selanjutnya. Yang ini udah guys. Oh udah. Salah ya, Sir. Aku salah. Kenapa? Ada yang salah ya? Aku salah tadi. Ya, ada temen cewek. Nomor di handphone. Kalau di handphone mah susah kan nomor. Aku baru lihat Cina, perasaan kemana-kemana Sir, lihat deh. aku salah yang nomor ini. Yang pertama salah. Ah, salah. Coba Rey. Yang tadi 2, 3, 4 kan? Iya, baca dulu soalnya. Baca dulu apa itunya. Nih, ini salah. Yang ini.
Yang benar kan yang ini. Yang variabel bisa menyimpan angka ataupun string. Ini aja. Iya, tiga doang jawabannya. 3. Ya udah, udah belum Ray? Ini doang. Apa aku nggak bisa ngeliat? Kamu share screen? Oh Iya. alah, enggak satu. Ada tiga satu, dua, tiga jawabannya tuh. Susah, Mister. Nah, apa yang susah Omar? Oke. Boleh sharing? Kamu pakai HP Omar apa gimana? Jangan pakai HP guys, dipakai laptop ya. Kalau Ini pakai, kita, ini diketik ya, Sir? iya betul diketik. Dah, ketik dulu guys. Baru kita lanjut ke nomor 4 ya. Mister, kalau nomor 4 itu gimana, Nah, Mister? nomor 4 ini ya tadi yang udah kita Ya, pelajarin. aku nge-stuck. Tadi kan udah dipelajarin ya Itu nama variabel orangnya kan? diganti. Tadinya aku mau ke kamar mandi, Mister. Oh, kamar mandi. Ya ini yang variabel. Di situ lihat jawabannya apa. T-nya kan jawabannya dia harus kayak gini kan. Tuh. Nah, terus kita play dulu. Nah, pas kita play lihat nomor 6 itu bad input. Nah, berarti nomor 6 ada yang salah nih. Apa yang salah? Lihat coba titik komanya, namanya lihat coba. Petik-petiknya coba lihat. Ada yang salah nggak? Ketiknya kurang satu itu, Sir. Oke. Berarti Namanya juga sama. ya betul nih. Ini udah kalian udah bisa identifikasinya ya kan? Berarti apa dari petiknya? Ini kan petik dua, ini petik satu, bener nggak? Hmm, Nah aku zoom nih, zoom ya. Nggak usah di zoom gampang. ya. Wait. Nah, aku zoom dah tuh biar kelihatan ya. Nih, petiknya lihat. Ini petik satu, ini petik dua. Berarti harus sama dong. Kalau petik satu ya petik satu ya kan? Ya Ya, belakangnya berarti diganti petik satu. Terus lihat lagi. Jawabannya dia pengennya apa tuh? Lihat, harga paket titik dua, bener nggak? iya. Nah, di sini ada nggak titik dua harga paket di dalam petiknya? Ada nggak? Gak Nggak ada. ada. Nah, berarti harus tambahin. Di sini berarti ya dalam petik ya titik dua. Nah, terus tadi kalau kita mau masukin variabel emang wajib pakai titik koma nggak? Kira-kira? Enggak. Hah? Kamu kenapa? Kalau kita mau masukin variabel, wajib pakai Hmm. titik koma kayak gini nggak? Ayo, wajib nggak dipakai? Coba kita play dulu. Tuh, kita play masih error. Gimana tuh ceritanya? Berarti pakai Dihapus. dihapus titik komanya. Karena kalau kita mau taruh variabel, itu nggak perlu pakai titik koma kayak gini, guys. Cukup koma aja, sama spasi. Kita play. Ah, udah bisa tuh. Sekarang nomor satu titik baris pertama tuh katanya nama Smith is not defined. Nggak ketemu nama Smithnya. Kenapa tuh kira-kira? Baris pertama coba lihat nama keluarga sama dengan Smith. Apa yang salah? S-nya. Nah, Hmm. S-nya. Iya. Ayo. Oke, dari saya kecil semua. Benar dong. Ayo, kita lihat lagi deh di sini deh. Coba ya. Dong, otakku ngeblank. Kita lihat lagi variabel. Mana ya? Yang itu ya. Variabel. Ini input, guys. Variabel mana ya?
Nah, itu Rizky tahu. Betul. Pakai petik. Nah, betul. Pakai petik. Jadi, Smith. Smith itu kan apa tadi? Bentuknya apa? Integer, string, atau float? Ayo, Smith. Dia bentuknya apa? String, Hmm. integer, atau float? String, string bukan? Ya, string. Kalau string harus pakai apa? Ya petik. Iya, pakai petik. Ya udah, pakai petik. Selesai. Nah, setelah itu ya. Orang. Nah, di sini. Oh, Banyak, orang. banyak orang. Banyak Iya, underscore. betul. Ada Berarti underscore gitu. banyak orang. Harga, salah nggak? Salah. Salah. Harusnya Harga Harga underscore tiket. tiket. harga tiket. Itu pintar, udah tahu tuh. Tuh, nah, sekarang lihat pemandu di sini dia maunya ada Smith-nya. Tuh, ya kan? Tapi pas kita play, Smith-nya nggak ada. Gimana tuh cara nambahinnya? Koma. Iya, Nama keluarga. oke. Koma, nama Nama underscore keluarga. keluarga. Selesai. Bener kan? Kak, aku yang nomor 6-nya salah, Kak. Kamu udah nomor 6 aja. Tak dulu. Itunya 6 yang ini. Nama yang mana? Yang ini yang baris 6. Baris 6. Aku ada salah, Kak. Coba, Ya, tar dulu. Sebelum kalian bertanya, coba lihat dulu ininya. Perhatikan titik koma, komanya tuh spasi. Coba lihat dulu. Dipahamin dulu, guys. Udah bener belum petiknya? Udah bener belum variabel-variabel namanya? Sesuai nggak? Coba dilihat dulu. Nanti kalau udah, aku baru ini. Kalau masih nggak bisa, baru nanti share screen. Bintang. Bintang yang mana, Sena? Sorry. Yang pertama itu, Yang pertama. Yang bintang mana tuh? ini. Yang ini. Bukan, maksudnya bintang yang nomor 3. Bintang nomor 3. Ini. Iya. Ih, jauh banget ini mah. Ih, Nanti. bukan. Oh, maksudku yang ini. Coba share screen ya, share screen coba. Oke. Hmm, 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 hmm. Oh, nggak bisa. Coba. Wah, aku udah jauh banget apa situ. Ini lihat Ah, jawabannya. tadi aku belum. Ini nanti aja ya, Sena ya, tadi bahas. Hmm, Masih jauh itu. hmm. Ayo, ada yang belum bisa? Belum bisa. aku belum Kak yang tadi, Kak. Wah. Share screen aja yang belum. Kunci apa Tadi lagi aku nih belum. sekarang? Yang terakhir tadi, yang nomor 6. Nomor Kunci 6. apa lagi? Sar? Share screen. Jangan kayak gitu, Omar. Di share screen bisa nggak? Bisa nggak kelihatan kalau kayak gitu? Buram soalnya. Nih, baca nih. Elvina. Ini kenapa ada strip? Itu strip apa? Total strip. Hmm, Ini juga kenapa harus ada string? Ini nggak ada string. Kan itu variabel. Hapus lagi. apa? Hapus lagi. Eh, Oke. Tadi dulu belum. Coba aja checklist bisa nggak? Bentar. Oh, checklist. Udah. Oke, siapa lagi yang belum? Share screen aja coba.
Nah, ini gimana cara berhentinya? Yang belum tuh nih, share screen, kakak bantuin. Oke, nomor 5. Harga total. Oke, Tristan ya. Nah, orang di sini lihat orang. Ada orang nggak di atas di variabelnya? Harusnya apa? Harusnya banyak banyak orang kan, ini banyak orang Orang. di sini tuh. Berarti orangnya diganti jadi banyak orang. Enter aja, enter langsung enter. Enggak, hapus, hapus, hapus. Tadi kan keluar biru-biru tuh. Coba hapus. Ketik lagi. Nah, enter. Nah, ini nggak ada Smith-nya. Cara biar ada gimana? Pencetnya mana, Mister? Di share screen, Omar, di share screen. Ana di handphone dan laptop, Mister. Saya di handphone dan laptop, Mister. Waduh, ampun laptop ya. Buat deh, ntar. Ini Tristan, pemandunya kan di sini. Tambahin nama keluarga di situ. Kok Smith? Nama keluarga kan variabelnya nama keluarga. Apa? Tadi dulu, tadi dulu. Ini masih itu. Ntar ya Omar ya. Coba di checklist Tristan. Nah, dah. Oke, Omar coba. Aduh, misal kecil banget Omar masalahnya. Nggak kelihatan. Itu banyak orang dikali harga. Itu pas di play muncul nggak? Coba play. Mulainya pencet apa, Mister? Lupa, Mister. Nah, itu ditutup dulu tuh yang ungu. Yang soalnya ditutup soalnya. Nah, ya ditutup. Nah, klik play. Play. Tuh, yang error nomor berapa? Name Smith is not defined. Coba ke kiri. Apa? Awas. Ke itunya mana? Codingannya coba lihat. Itu Smith-nya kasih petik tuh. Belum kasih petik kamu. Tik apa? Petik satu. Dikasih apa, Mister? Dikasih petik satu. Itu kan string. Petik satu, depannya petik satu Smith-nya. Bentuknya kayak mana, lupa, Mister? Oke. Ntar dulu. Tadi yang mana ya? Aduh, hilang lagi. Nah, kayak gitu petik, pakai petik, petik. Kamu pakai laptop aja, kenapa nggak pakai laptop Zoom-nya? Biar aku enak ngeliat share screen-nya nanti, Omar. Ini Kenapa, udah. Luis? Ya, coba play. Udah. Checklist. Rentes. Nah, Oke, kenapa nggak udah. Luis? Ya, oke. Share screen, share screen, share screen. Ya udah, share screen, share screen. Oh, sih nomor satu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Orang udah nomor empat yang lain. Ini, tadi kan variabel ya kan? Ini. Ini salah, tadi lo. Sabar, sabar. Ini, ini, tiga tuh. Nah, yuk kerjain nomor empat. Ini kita masih banyak banget tau soal-soalnya. Takutnya nanti kalian dibuat PR nggak dikerjain nanti. Ya, itu diketik, Luis. Ya, yuk. Nah, ya, ya, Luis. Dah, diketik. Terus lanjut nomor empat yang tadi tuh aku jelasin. Kak, aku udah selesai tapi nggak ke halaman selanjutnya. Maksudnya gimana tuh? Nggak ke nomor selanjutnya. Bentar. Kayaknya ada yang salah deh. Hmm.
Lihat Smith kamu deh. Smith kamu pakai petik dua tuh, bukan petik satu. Rizky. Lihat di Smith Ya, harus pakai petik satu, bukan petik dua. Ya kan? Ya nggak? ya. Ya, Tapi ini coba. aku udah ganti ke petik satu, masih nggak bisa lanjut. Dicek tuh sudah. Oh, udah di checklist. Bentar, bentar. Ini ngebug, ngebug apa ini? Ngebug deh kayaknya. Nih, pakai punya Mister deh. Kalau gitu coba. Tuh, coba pakai punya aku. Mister, boleh Eh, pakai koma-komaan nggak? Koma apa tuh? Bentar, bentar ya. Jangan dikerjain dulu guys, nanti salah lagi. Bentar ya. Ini kita masih ada, masih banyak banget ya. ayo. Ada Bisa, tambah Rizky. sih. Oke, Udah. oke, oke, oke. Pasya, Pasya gimana Pasya? Bisa nggak? Mana Pasya? Bisa Kak, bisa. Bisa, bisa nggak? Kalau nggak bisa, boleh share screen kok. Mau dibantu? Enggak, enggak Kak, udah bisa. Oh iya, udah bisa ya, udah bisa. Oke, oke kalau gitu nomor selanjutnya nih. Oke, nomor 5. Nomor 5 ada yang udah? Elvin Aku ya udah ya. udah. Oke, nomor 5 ini juga gampang banget ya. Kalian pertama-tama nih, tips buat ngerjain soal itu di play dulu. Nah, kalau di play dia ada bad input, tinggal lihat aja nomor berapa. Oh, nomor 3. Setelah itu kalian lihat soalnya. Oh, soalnya ini minta buat kayak gini ya. Harga total titik 2 ini. Oke. Habis itu lihat di nomor 3. Ini ada salah. Salahnya di mana? Dia pakai spasi. Oke, tuh. Nomor 3 ada spasi kan? Ini dihapus aja spasinya. Nah, udah. Coba di play lagi. Oh, ada nomor 6. Nah, nomor 6 dia bilang name total is not defined. Artinya total itu nggak ada gitu loh. Nah, Hmm, totalnya yang mana? Yang ini nih, ini total. total sama dengan. Nah, ya betul. Kalau totalnya nggak ada, tambahkan. Berarti di sini ya, nomor 5 ya. Berarti tambahin aja. Betul. Total sama dengan, tadi apa dewasa itu ya? Dewasa. Dewasa. Nah, dah. Di play muncul checklist. Kayak gitu, ngerti? Di tipsnya tuh kalian play dulu, ada error di nomor berapa kalian cari. Habis itu kalian identifikasi nih, apa yang salah kira-kira. Nah, karena kita main di variabel, kalian cukup fokus di variabelnya aja. Jangan diganti-ganti yang lainnya, jangan. Angkanya jangan diganti. Pokoknya fokus di variabelnya aja. Gitu ya. Nih, jadi jawabannya seperti ini ya guys. Tadi nambahin total, terus habis itu sama spasinya. Coba Luis share screen deh, Luis. Ini paling aku nggak sampai habis deh. Kayaknya aku harus ganti ke itu ya.
Soalnya waktunya tinggal setengah jam lagi. Karena banyak banget nih. Kak, boleh Kenapa minta gimana? tolong, Kak? Iya, kenapa? Tadi dulu ya. Ya, Anima belum diganti, Luis. Kirain ada yang udah diganti. Ayo coba analisa errornya yang mana kira-kira, Luis? Udah di play dulu belum? Play dulu udah belum? Di play dulu, ayo. Coba play dulu. Nih diklik dulu, diklik. Nah, diklik. Nah, tahu deh, kok kamu jadi kayak gini tampilannya deh. Coba refresh deh, refresh, refresh. Nah, play dulu, play. Nah, nomor 6 apa yang salah nomor 6? Enggak dong. Enggak, kan itu string. String jangan diganti. Kan kita lagi ngomongin variabel. Yang diganti adalah, nih, petiknya diganti. Ini kan petik satu. Ini petik dua, berarti harus petik satu. Titik komanya dihilangin. Karena nggak kena error. Terus, lihat lagi soalnya coba. Nah, di sini ada titik dua. Tuh, harga paket titik dua, ya kan? Nah, berarti kamu lihat ada titik duanya nggak di situ? Nah, tambahin. Ini komanya kenapa hilang? Koma. Ini titik dua di sini, Luis. Oke. Terus, udah bener belum? Coba di play. Tuh, nomor satu Smith-nya nggak ada. Smith-nya ditambahin apa? Dia kan bentuknya apa tuh? Integer, string, atau float? Ayo. Bentuknya adalah kata atau kalimat. Berarti dia pakainya string. Pakai petik berarti. Petik satu. Depannya juga. Play lagi, play. Oke, di sini apa? Kok ada nama keluarga? Coba lihat di sini. Lihat soalnya dulu. Soalnya bilangnya apa? Pemandu, ya kan? Kok itu jadi nama keluarga? Nah, terus habis itu apa? Masukin variabelnya. Coba di play, di play. Nah, variabelnya nggak ada tuh semitnya. Gimana cara masukinnya? Jangan di reset, jangan. Ayo, lihat soalnya lagi, lihat soal. Di sini pemandunya pakai spasi tuh. Kamu nggak pakai spasi. Nah, dah. Berarti di sini tambahin nama keluarga berarti belakang koma. Ya, nama keluarga. Enter. Dah coba di play. Coba checklist. Nah, lihat lagi soalnya coba. Pemandu P-nya besar tuh. Nah, klik lagi. Oke. Coba di play. Checklist. Nah, gitu. Dah. Tadi siapa yang mau nanya? Tristan, nanya apa? Mau nanya apa? Tadi Tristan kan yang mau nanya. Oke, yuk. Nah, ini juga sama. Ini jangan pakai sama dengan. Apa sama dengan? Udah tinggal play. Apa? Ini apa dewasa? Dewasa satu aja.
Dah, checklist bisa nggak? Nih total, kasih spasi nih, kasih spasi. Di play dulu. Di play terus checklist. Checklist coba. Gak Coba lihat bisa, soalnya dulu deh, lihat Kak. soal. Lihat soal. H-nya besar loh. Tuh, itu kamu hanya kecil. Ini nih harga total. Ini mah tetap, tetap. Yang tadi tetap. Nah, ini tetap hanya kecil. Nah, coba di play. Nah, Nah, Kak. ya diperhatiin penulisannya juga. Nah, karena susah nih di situ. Oke. Harus teliti, guys. Kak, aku Oke. kok hasilnya lebih atau beda? Nah, lebih kamu apain? Coba Ray, share screen coba ayo. Ini betul nggak sih hasilnya? Besok kan, Senin besok. Wah, salah. Ini mah hasilnya. Kamu ada yang kamu rubah ya? Coba di refresh dulu deh, di refresh. Aku mau lihat lagi coba. Enggak, refresh ini aja. Yang itu. Nah, coba aku mau lihat cara kamu ngerjain. Coba. Tadi I- gimana? Oke. Soal 6 gimana, Mister? Kalau 6, tak dulu, Oma. Masih nomor ini. Nomor 7 gimana? Coba. Coba dianalisa dulu, dianalisa dulu aku. Coba itu gimana, Ray? Nah, itu jangan digonta-ganti. Salah. Coba di refresh lagi. Jangan digonta-ganti yang itu. Nah, udah. Itu udah benar kayak gitu. Nah, terus kasih total. Total sama dengan. Total spasi sama dengan. Kasih spasi dulu. Total spasi sama dengan spasi. Oke, sama dengan spasi. Kasih lagi Maksudnya? spasi. Iya, spasi lagi. Di sini. Kasih spasi. Enggak. Dihapus lagi satu. eh Nah, sampingnya. Nah, spasi. Oke. Terus, coba play. Udah kan? Gampang. Dah, ayo lanjut lagi nomor 7. Nomor 7, nomor 6. Oh, masih nomor 6 kita ya? Wow. Nomor 6. Kok tadi udah selesai kan nomor 6? Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 ini gampang juga. Kalian perhatiin lagi. Ini jawabannya, dia harus satu panjang gini kan. Harga dari asuransi keluarga. Nah, berarti ya udah, kalian bikin printnya dulu aja di bawahnya. Print, apa tuh? Harga dari asuransi asuransi keluarga titik dua seperti ini ya. Baru koma, koma. Nah, ini udah ketebak nih. Hasil akhir ini adalah total. Udah ketebak banget tuh ya kan, total. Kasih total. Dah, terus apalagi kita lihat lagi di sini. Keluarganya ada 3 orang, ya kan? Mereka ingin membeli semua asuransi. Berarti kan semuanya, ya kan? Nah, berarti caranya adalah kita kalikan berapa? Kalikan 3 orang ini dari semua yang ada di sini. Berarti kita tinggal masukin sama kayak tadi ya. Apa? Orang dikali. Nah, kalau kita mau masukin semuanya gimana? Pakai apa? Pakai apa L? Pakai tanda orang kali tanda kurung. Betul, pinter. Orang dikali dalam kurung, baru kita masukin semuanya ya. Bagasi. Terus apa? Ditambah apa dikurang apa dibagi apa dikali? Tambah Betul, L. Ditambah transport.
ditambah kesehatan, dan ditambah sama paspor. Bener nggak? Bener. Sama persis semua tuh. Hasilnya sama, hasilnya sama. Gitu. Jadi Python itu dibaca soalnya dulu. Gitu kan. Di sini udah jelas. Keluarganya ada tiga. Nah, dia pengen apa? Hitung total harga jasa dan tampilkan sebagai harga asuransi. Berarti kalau udah ditanya hitung total, berarti dihitung semuanya kan? Nah, semuanya dari siapa? Dari tiga orang ini. Makanya di sini orang dikali bagasi transport kesehatan paspor. Oke, seperti itu guys. Bukannya katanya Python itu barisannya harus rapih ya? Kenapa? Bukannya katanya Mister Python itu bukannya harus rapi barisannya. Barisan yang mana ini? Iya, yang kosong-kosong itu. Oh, ini mah nggak apa-apa. Maksudnya kalau barisan itu gini loh. Kalau kayak gini, nah kena spasi kayak gini L maksudnya. Tuh, dia bakal nggak bisa kan? Oh, Gitu. Ini gitu. kalau kamu mau panjangin kayak gini juga tetap bisa, tetap benar. Tuh, benar. Tetap Hmm, benar. bisa. Cuman karena di sini kita pakai automatic dari apa namanya algonya, jadi diikutin aja. Kak, aku udah selesai, tapi nggak bisa ke checklist. Nomor berapa, Rizky? Nomor 6. Coba di-share. Luis share screen juga, Luis. Kamu masih nomor 5 Luis. Ada ya share screen. Nomor 7 aku bingung banget. Coba Luis lagi. Rizky, coba dibuka soalnya. Soalnya nih dibuka. Perasaan. Lihat, H-nya depannya huruf besar tuh. Kamu huruf kecil. Oke. Oh iya, Nah, gitu udah itu doang yang salah. oke, masih Kak. Coba di play dulu checklist. Nah, dah. Oke, Luis nomor Nah, berapa Luis? Ini baca total is not defined. Kak, Artinya totalnya Kak, nggak ada. Kenapa? Kak, hasil akhirnya itu 1.527 kan? Betul. Oke. Nah, totalnya nggak ada Luis. Kamu tambahin dulu di sini nomor 5. Tambahin total sama dengan. Kan itu kan total kan dihitung semuanya. Nah, dah. Tuh di checklist. Checklist. Oke, Omar. Dah, lanjut lagi. Oke, karena waktunya tinggal segini, kita lanjut ke materi input ya, guys. Aku mau ke bawah dulu bentar ya. Aku mau kamar mandi dulu ya. Kita lanjut ke materi input aja. Lanjut. Takutnya aku nggak bisa ngebaca yang input nih. Lanjut ke nomor 4 ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 4 dulu yang di sini. Yang ini kita sudahi dulu ya. Nanti kalian boleh lanjut lagi ke nomor 7 juga gampang kok. Atau mau bahas dulu nomor 7 kira-kira? Atau mau lanjut materi? Lanjut dulu deh. Lanjut nomor 7 aja. iya. Hmm, Oke. Oke, bentar ya. Aku ke bawah dulu guys. Aku mau kamar mandi dulu ya. Bentar. oke. I am Bumblebee. Pak Emil lagi ke toilet.
We all do want to go. Halo, halo. Krik, 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 krik. Oke, ayo kita lanjut lagi. Ada yang mau nanya nggak? Mungkin nggak ada ya. Nama ser yang nama ser nomor 4. Nomor 4. Nomor pilihannya. Oke. Depan doang. Depannya aja. Coba di share screen, siapa yang mau share screen? Coba silakan. Nomor yang mana kira-kira yang belum bisa? Oh, em, ini nanti aja dulu, Rey. Nanti kita bahas ya. Kita lanjutin yang tadi dulu aja, nomor 7. Oke? Kayaknya nomor 7 yang bawahnya gimana? Bisa. Enggak, yang di nomor 3 ini. Oh, oke 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 Oh, oke. itu kan belum nomor 6 tuh. Yang ini ser ini aku belum selesai tadi. Yang ini kayak gimana? Ini udah. Coba play. Apa? Lihat harganya deh. Hanya kan huruf besar. Itu harganya huruf kecil. Coba lihat soal, lihat soal. Nah, harganya huruf besar. Ups. Udah. Udah, checklist. Eh. Nggak ada keluarganya itu. Kan ada keluarganya. Oh iya, keluarganya nggak ada tuh. Harga dari asuransi keluarga. Pakai spasi nggak sih? Oke dong. Oke, mantap. Nah, ini totalnya kelebihan nih, spasinya banyak banget nih. Hapus dulu spasinya. Nah, lagi terus. Lagi. Udah coba play. Nggak bisa. Hmm, play dulu play. Baru checklist. Coba di sini kasih spasi deh. Nih, di koma, koma, spasi total gitu. Nah, coba di play checklist. Kok aneh sih? Bagasi, transport, oh alah. Apa ya? Ini deh, pakai punya Miss Ray deh. Ya, karena waktunya takutnya nggak cukup nih. Tinggal 10 menit lagi ya.
Oke deh, kita langsung ke nomor ini aja deh. Ke yang input aja deh. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Oke. Oh, iya. Oke, ini nomor 1 nih, yang ini jawabannya ya. Ya, kita kerjain dulu yang ini ya. Takutnya nggak cukup nih, tinggal 9 menit lagi guys. Nanti kalian nggak belajar yang input. Ini nomor 1, nanti lanjut kita ke nomor 5 ya. Itu cuman ngetik-ngetik dong kalau nomor 3 sama 4. Selesai cukup banget nih. Ada 2 jam ya? Nah, ini ditulis dulu ya. Sehari ini bukannya 2 jam ya? Eh, satu Dua jam setengah setengah. jam. Berapa menit gak sih? 1,5 jam, Ray. Oke, Kak. Bukannya 2,5 ya, Sar? Nah, 2,5 jam. 1,5 jam. Hah? 1,5? Iya kan 1,5 jam kan? Ah, iya deh, iya, iya. 2 jam. Masa 2 jam setengah? 1 jam setengah. Sampai jam 10:30 kita. Iya sih, 30. Jam 11 aku ada les lagi. Salah, Sar. Itu salah. Loh, aku salah kok. I don't Oh, ngomongnya salah. understand. Udah yang nomor 1 udah yang ini. Udah. Aku nggak bisa, Kak. Aku salah. Coba dilihat lagi bacaannya. Dibaca itu dibaca. Fungsi ini dibaca tuh. Coba. Jangan ngeliatin urutannya karena urutannya itu beda-beda di setiap kalian soalnya. Iya, betul. Ntar, Sar. Udah? Belum. Udah belum? Belum. Belum. Sar, aku Oke, ini harusnya udah bener lah ya. Udah semua. Sampai nomor 4 ya. Nanti nomor 5 kita bahas. Hmm, oke. Udah ya, nomor 5. Udah. Kita masuk ke nomor 5 ya. Duh, aku kalau misalnya gak kerjain nomor itunya, gak bisa lanjut. Iya, kerjain dulu yang ngetiknya dulu. Nanti sampai ke nomor 5 gitu maksudnya. Oke. Ini aku ngetiknya cepet kok. Kalian nomor 4 gimana? Nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Oh iya, nomor 4 ya. Ada ini ya. Oke, sebentar. Kita bahas dulu. Kalian udah sampai nomor 4 belum? Udah, Sudah? udah sampai 7. Udah sampai itu belum? Belum. Udah, ayo.
Hmm. Nah, bisa putar. Tahu apa? Di sana ya. Tapi keterang ya. Oke, dan nomor 4 semuanya. Ya, Mister. Nggak apa-apa, nanti aja. Oke, aku bahas ya. Aku bisa sisir sendiri kok. Oke, jadi di nomor 4 ini kita ada fungsi baru yang namanya adalah input ya. Untuk memasukkan sebuah karakter apapun itu, mau itu integer, string, ataupun float ya. Nah, kalau kita tandain, kita play. Nah, di sini gampang banget guys. Jadi nama keluarga, kalau tadi nama keluarga itu kita punya nilai dalamnya ya kan? Kalau punya nilai. Nah, di sini kita tambahin di depannya adalah input. Nah, lihat input. Kalian tambahkan input di depannya seperti ini. Nah, input. Mister ini soalnya mana? Yang nomor 4. Oh, Nomor 4, nomor masih 4. masih Yang di, 3 dari tadi, Mister. oh, ini 3. Ini nomor 4. Lupa. Satunya apa tadi, Itu Mister? udah selesai, Mister. Satunya tadi apa, Mister? Nomor 1. Ini nomor 1. Makasih, Mister. Oke, udah belum? Halo. Halo. Udah sampai sini yang input ditambahin. Udah. Coba di play. Masih bed in. Nah, di sini ada bad input ya kan? Berarti kurang apa? Kira-kira? Tanda petik. Iya, tanda petik. Tambahin tanda petik. Mister belum, Mister. Belum. Yang mana? Omar yang belum. Masih ke satu, Mister. Oke, nih di 1. Lihat dulu ya, Mister. Ah, Habis itu udah ke taser. Halo. Yang mana? Elvina. Kalau udah ditambahin tanda petik udah belum? Udah di play. Di play udah bisa belum? Oke, nih aku tanda. Bentar, aku coba masukin nama belakang. Nama belakang aku Nazara. Enggak sesuai sama yang di sini tuh. Sama soal. Apa? Peterson. Person. Kapan aku tinggalnya bukan di Swiss? Ya, sesuaiin sama yang ada di soal. Peterson. Habis itu pen- Input. masukkan negara Swiss. Swiss, masukkan musim. Swiss, masukkan musim. Udah masukkan harga 1 mol. Ini kenapa? Musim semi. Semi. Tolong ambil itu dulu. Oh, iya, iya. Masa suruh deh, deh, deh. Apaan? Mas, kamu mau ngapain? Mister. Dia dia campur-campur, Mister. Nggak sama. Campur-campur apa? Ini soal ke satu. Iya, memang campur-campur. Jadi kamu nggak bisa ngikutin sesuai Mister gitu loh. Kamu harus baca juga. Mister, Iya, Tristan. Iya. kok ini aku nggak bisa nulisnya, Mister? Nggak bisa gimana? Coba di refresh. Tahu deh, aku langsung kirim jawabannya aja deh ke kalian ya. Karena waktunya udah habis, guys. Iya, udah tinggal 1 menit lagi. Iya. Aku udah jawab sesuai ininya. Terus aku pencet checklist malah ngulang lagi semua masukin nama belakang. Ada bentar-bentar. Wis, masukkan musim, musim semi kan? Musim semi. Musim. Ntar ya, aku cari ini dulu. Mana ya? Oh, udah. Ya, udah benar, udah benar.
Tadi kita nomor 4 apa nomor 5 sih? Tadi kita 4. nomor 4. 4 ya. Masih Tapi nomor sekarang satu. ya, tapi kalau udah selesai ya nomor 5 gitu maksudnya, Sar. Udah tuh aku kirim ke kalian. Ini nomor 1 Omar. Tuh. Mister, kok yang aku gak bisa ngetik, Mister? Nggak bisa ngetik gimana? Coba di share screen, di share screen. Andai cinta peri pertama. Ini gimana nih? Mana coba share screen coba. Udah nih. Mana belum nggak ada share screen-nya. Gua nggak tahu. Apa lagi sih bad inputnya? Oke, Pasya. Koma. Aku udah kirim di itu Pasya di chat. Di pause dulu. Ya di stop dulu. Ya kalau mau ini di stop dulu kalau mau ngetik di stop dulu. Aku udah kirim di chat ya guys. So itunya. Nomor Kakak satu apa, Mister? Masih nomor 1. Masih, Mister. Astaga, ini yang ini tuh, Omar. Nah, Mister nomor 5 itu hari kunjungannya terserah kita masukin berapa. Soalnya Iya. gak ada disuruh. Oke, itu nanti aja ya guys. Kayaknya waktu kita juga udah habis nih, udah jam setengah 11. Misal ada kelas lagi nanti soal jam 11. Udah, Mister. Oke, kayak mungkin sampai hari ini aja ya teman-teman ya untuk materi kita ya. Karena tadi emang lumayan banyak juga dan lumayan sulit juga. Kalian latihan juga di rumah ya. Karena kedepannya bakal lumayan teliti sih, harus teliti. Oke? Oke. Oke ya. Mungkin sampai hari ini ketemu lagi nanti Sabtu depan. Terima kasih semuanya. Dadah, selamat berlibur, selamat liburan ya. Bye bye. Udah. Oke, Nggak ada dadah.